Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar. Saya akan menjelaskan sebuah teori antrian, yang dimana teori antrian adalah studi matematika mengenai sebuah urutan tunggu atau antrian yang menjelaskan bagaimana sebuah elemen yang dilayani di posisi antrian paling depan. Dan bagaimana proses menunggu sebuah elemen di tengah-tengah antrian, dan bagaimana proses pemasukan elemen baru ke dalam antrian. Selanjutnya, di dalam antrian itu terdapat sebuah sistem, yang dimana artinya sistem antrian itu terdiri dari tiga. Yang pertama, proses input, kedua, proses layanan, dan ketiga, disiplin antrian. Yang dimana yang pertama itu proses input. Banyaknya kedatangan per satuan waktu, jumlah antrian yang dapat dibuat, maksimum panjang antrian, dan maksimum jumlah pelanggan potensial. Yang kedua, proses layanan, yang dimana sebaran waktu untuk melayani seorang pelanggan, banyaknya layanan yang tersedia, dan pengaturan layanan seri atau paralel. Selanjutnya yang ketiga, disiplin antrian. Disiplin antrian itu terdiri dari FIFO, LIFO, acak, prioritas, dan lain sebagainya. Itu, ini sistem antrian. Dan selanjutnya yaitu notasi dalam antrian, simbol-simbol, yang dimana N ini adalah jumlah pelanggan dalam sistem, dan PN probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Dan sorry, ini pastinya delta ini, yang dimana delta ini adalah jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, dan new jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani. Beda dengan lambda, yaitu lambda itu ada datang, dan yang new itu adalah yang dilayani per satuan waktu. Dan PO adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Selanjutnya P, tingkat intensitas fasilitas pelayanan. Dan N itu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Selanjutnya LQ, jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu. Nah, LQ ini menunggu dalam antrian. Dan W adalah waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Nah, WQ yaitu waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. Selanjutnya yaitu 1/new adalah waktu rata-rata pelayanan. Sedangkan ini 1/lambda, mohon maaf salah tulis, adalah waktu rata-rata antar kedatangan. Dan terakhir S adalah jumlah fasilitas pelayanan. Oke, lanjut. Dan di sini terdapat dari proses antrian, yang dimana proses antrian pada umumnya dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat-sifat fasilitas pelayanan, yaitu yang pertama single channel, single phase. Artinya yaitu satu saluran, satu tahap. Ya, cuma satu saluran atau satu jalur, dan cuma satu tahap itu. Dan yang kedua, single channel multi-phase. Single channel multi-phase adalah satu saluran di banyak tahap. Seperti itu. Multi channel yang ketiga ini ya, multi channel single phase, banyak saluran, satu tahap. Dan yang keempat adalah multi channel multi phase, banyak saluran, banyak tahap. Ini adalah proses antrian. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah antrian ganda, yang dimana bisa juga disebut dengan multi channel single phase. Model antrian multi channel dasar yang digunakan dalam multi channel model adalah sistem M per S. Perbedaannya dengan single channel model ini adalah terletak pada jumlah fasilitas pelayanan. Dalam multiple channel model ini, fasilitas pelayanan yang dimiliki lebih dari satu. Selanjutnya, sistem antrian jalur berganda terdapat dua atau lebih
jalur atau stasiun pelayanan. Nah, itu kan terdapat 2 atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang akan datang supaya tidak terjadi antrian yang sangat panjang. Asumsi bahwa pelanggan yang menunggu pelayanan membentuk satu jalur yang akan dilayani pada suatu pelayanan yang tersedia pertama kali pada saat itu. Pola kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif. Pelayanan dilakukan secara Freescom, free server, dan semua stasiun pelayanan yang sama. Dan selanjutnya, ya ini ilustrasi dari sistem antrian ganda atau multi channel single pass, di mana kedatangan konsumen yang ini nih, kedatangan konsumen masuk ke dalam sebuah toko yang seperti paket gitu. Ini yang titik 33 adalah konsumen antrian menunggu pelayanan dan menuju ke fasilitas pelayanan yang dimana banyak jalur tapi satu tahap. Nah, 3 pelayanan konsumen. Ini contoh dari multi channel single pass. Oke, selanjutnya asumsi-asumsi multi channel single pass. Dan multi channel single pass ini mempunyai sebuah asumsi-asumsi. Yang dimana yang pertama itu adalah jumlah antrian tidak dibatasi. Dan kedatangan mengikuti kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif. Freescom, yang keempat Freescom dan Frees server. Dan yang kelima dengan tingkat pelayanan lebih dari tingkat kedatangan. Oke, selanjutnya kita akan belajar sebuah rumus atau model rumus-rumus dari antrian ganda atau model antrian multi channel single pass. Yang dimana di sini adalah P0-nya yaitu ini rumusnya dan ini probabilitas. Selanjutnya dengan PN. Rumusnya yaitu 1 per C faktorial C pangkat N dikurangi C dan lambda per mu pangkat N. Dan untuk mencari N-nya yaitu jumlah pelanggan rata-rata sistem, yaitu L sama dengan lambda mu tutup kurung dikali lambda per mu pangkat C probabilitas per C-1 faktorial dan C mu dikurangi lambda pangkat 2 plus lambda per mu nih. Selanjutnya W. W adalah waktu rata-rata. W sama dengan L per lambda. Itu rumusnya. Dan LQ sama dengan L min lambda per mu. Untuk mencari jumlah. Dan yang terakhir itu rumus PW. 1 per C faktorial dikali lambda per mu pangkat N C mu per C mu min dikurangi lambda dan probabilitas. Oke, kita akan memasuki sebuah contoh soal yang dimana karakteristik operasi untuk sistem pelayanan multiple. Yang dimana lambdanya yaitu adalah 10 yang datang, 10 orang yang datang. Dan mu-nya adalah 4 yang dilayani ini. Jadi yang datang itu adalah yang 10 dan yang dilayani itu 4. Dan C-nya itu adalah 3. Jadi kita mencari sebuah probabilitas di mana rumusnya ini sudah tercantum di sini rumusnya. Dan yaitu saya tunggu sebentar. Probabilitasnya kita akan memasukkan angka-angka ke dalam rumus probabilitas yang dimana 1 per ini sigmanya yaitu C
C min 1 dan N-nya 0. Jadi kita di sini akan tulis 3, karena C-nya itu adalah 3, min 1. 1/3 faktorial. Nah, N faktorial ini adalah 3, jadi kita tulis di sini 1/3 faktorial. Yang dimana 10/4 yaitu 10 dari lambda dan 4-nya yaitu dari nu. Kita masukkan ke sini pangkat 3 N plus 1/3 faktorial. Dan 10/4 pangkat 3. Nah, ini sama 10 dari lambda dan nu 4 dari nu pangkat 3. Dan dimana di sini adalah 3 yaitu C-nya 3 dan nu-nya itu 4. Per C-nya 3 masukkan ke sini dan nu-nya yaitu adalah 4 dikurangi lambda adalah 10, jadi kita masukkan ke 10 di sini yang hasilnya adalah 1/1/3 faktorial 5/2. Nah, 5/2 ini dihasilkan dari 10 pangkat 4 disederhanakan. 10/4 disederhanakan pangkat 3 plus 1/3 faktorial 5/2 pangkat 3 sama ini dihasilkan dari disederhanakan 10/4 pangkat 3 dan 6/1 ini dihasilkan dari 3 dikali 4 yaitu 14. Sorry. Ini 6/1. Yang selanjutnya yaitu hasilnya adalah 1/1/6 125/8, yang dimana hasilnya ini adalah 5/3 yaitu 125 dan 2/3 yaitu 8. Nah, kita masukkan juga 1/3 faktorial yang dimana hasilnya adalah 1/6 sama juga 125/8 dan masukkan 6/1. Hasilnya adalah 1/6, hasilnya ini 1 dibagi 6 ya, hasilnya ya 0,166. Dan 15,625 ini dihasilkan dari 125/8 dibagi. Terus ditambahkan juga 1/6 hasilnya juga sama 0,166 dan 125 dibagi 8 hasilnya 15,625 dan 6 dibagi 1 ya hasilnya tetap 6. Nah, di sini dihasilkan dari 0,166 dikali 15,625 hasilnya 2,59375. Nah, ini di sini juga sama 2,59375 dihasilkan di sini juga nih per 6. Ini 6. Hasilnya itu 5,1875 dan 6. Nah, ini dikalikan 5,1875 dikali 6 hasilnya 31,125. Ini hasil dari probabilitas. Jadi selanjutnya kita akan mencari sebab N-nya, yaitu di mana rumusnya adalah 1/C faktorial C pangkat N min C lambda per nu pangkat N, di mana ada 1/6. Di sini kan C adalah 3, jadi faktorialnya adalah 6 dan C-nya 3 di sini masukkan N3 dan C-nya itu 3, jadi 3 min 3 C-nya kosong kan, dan lambdanya 10/4, ini 4 dari nu dan pangkat 3 ini N, dan 1 hasilnya adalah 1/18, 5/2 hasil dari 10/4 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini kan 1/18 dihasilkan dari 3 dikali 6 hasilnya 18. Terus sama dengan itu 1/18 yang dimana 5/3 125 dan 2/3 ini 8. Nih, hasilnya yaitu 125/9. Jadi Bn sama dengan 1/n faktorial delta lambda
per nu pangkat n sama dengan 1/3 faktorial 10/4 pangkat 3. Dan 1/6 ini hasil dari 3 faktorialnya itu 6 dan 5/2 pangkat 3. Sama dengan 1/6 hasilnya 5 pangkat 3 yaitu ada 115 dan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Sama dengan 125/48. Ini hasil dari W-nya. Dan selanjutnya kita harus mencari L-nya yang dimana ini rumusnya. Kita mencari L-nya yaitu lambda ini kan 10 ditulis di sini dan nu-nya itu adalah 4. Nah, dan ini kan kayak lambda per nu masukkan 10/4 juga pangkat 3. Nah, dikali PO-nya probabilitasnya yang hasilnya 31,125. Nah, di sini yang di bawah C-1 faktorial dan C nu min lambda pangkat 2. Dimana hasilnya adalah ini kan C-nya 3. Jadi 3 dikurangi 1 adalah 2. 12 min 10. Nah, di sini pangkat 2. Di sini sudah terlihat penghitungannya, lalu kita tinggal masukkan 10 kali 4, 40, dan 10/4 itu adalah 2,5 pangkat 3. Dan di sini 2 faktorial, itu kan masih tetap 2. Dan 12 dikurangi 10, hasilnya kan 2, dipangkatkan 2 menjadi 4. Hasilnya jadi 4 pangkat 3. Dikali probabilitasnya 31,125 plus 2,5. Nah, yang di mana hasilnya itu 100 pangkat 3/8 dan dikali 31,125 ditambah 2,5. Mana hasilnya 100 pangkat 3 hasilnya ini 1 juta ya per 8. Dan 33,625 ini dihasilkan dari 31,125 tambah 2,5 ini hasilnya. Dan 1 juta per 8 ini dibagi 8 hasilnya 125.00 atau 125.000 dan 33,625 ini dikalikan dan terbentuklah hasilnya yaitu 4,203,125. Oke, selanjutnya cari W min W sama dengan L per lambda, dimana hasilnya L-nya yaitu 4,203,125/10. Dimana hasilnya yaitu 420 titik 312,5 dikali 60. Nah, 60 ini dihasilkan dari menit. Dan 1 jam itu kan 60 menit. Jadi hasilnya itu 25.218.750 menit. Nah, ini hasil mencari W. Dan kita mencari LQ-nya sama dengan L min lambda per nu. Yang dimana hasilnya ini 25.318.750 min 1/4 sama dengan 25 min 218 dikali di koma 750 min 0,25. Di hasilnya yaitu 25.318.749,75 dikali 60 sama dengan yang ini. 60 dari hasil 1 jam kan 1 jam itu sudah dapat 60 menit. Jadi hasilnya 1,5
13,124,985 menit. Ini hasilnya dari LQ-nya. Dan yang terakhir, PW. Kita mencari sebuah PW-nya itu dengan rumus 1 per C faktorial lambda per nu pangkat N. Dan C nu per C nu min lambda dan probabilitas. 1 per 3 faktorial. C-nya kan 3, jadi 3 faktorial. Ini 10/4, jadi sama dengan pangkat 3 N-nya. Ini masukkan C-nya 3 dan U-nya 4 per C-nya 3 juga 4 dan lambdanya ada 10. Dan BO-nya adalah 13,125. Dimana hasilnya itu adalah 1 per 3 faktorial, 5/2 hasil dari sederhana 10/4 pangkat 3. 12/2, ini dihasilkan dari 3 dikali 4 hasilnya 12 dan 4 dikurangi 10. Ya, hasilnya 6. Nah, ini 2 karena dikurangi 3 nih. Nah, dikali 3. Hasilnya yaitu probabilitasnya dimasukkan ke sini juga 31,125. Di mana hasilnya itu 1/6 dan 125/8. Hasilnya dari 5/3, 2/3. 5/3 ini 125/8, 2/3. 2/3 ini kan hasilnya 8. Jadi kita akan memasukkan juga 12/2 yang dimana hasilnya adalah 6 dan masukkan nilai probabilitasnya yaitu 31,125 dan hasilnya yaitu 0,166. 1 dibagi 6, nah ini hasilnya, dan 125 dibagi 8 hasilnya 15,625 dan 6 dikali 31,125 hasilnya 186,75. Jadi hasilnya yaitu 2,59375. Hasil dari 0,166 dikali 15,625 hasilnya ini dikali 186,75. Hasilnya adalah 484,3828125. Itulah rumus-rumus dari atau contoh soal dari antrian ganda. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan atau kurang yang enak didengar kata-kata saya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.